Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali di mata kuliah metodologi desain. Kali ini di pertemuan kelima akan membahas sedikit tentang mengenai awal perkembangan mengenai metodologi desain itu sendiri. Baik, kita langsung saja. Nah, awal perkembangan ini ditemukan beberapa riset mengenai masalah desain pada abad ke-16 di Italia. Seorang yang bernama Axel von Saldem ini mengategorikan bahwa desain ini dibagi ke dalam dua proses atau dua perancangan. Yang pertama itu ada desain no interno, yang artinya adalah berupa konsep perancangan yang akan dilaksanakan. Lalu kemudian ada istilah dengan desain no interno atau pengertian mengenai karya yang sudah dilaksanakan. Nah, kedua perancangan ini atau kedua istilah ini bisa dianalisis atau bisa dikembangkan kembali, tentunya menggunakan metodologi desain. Lalu kemudian pada awalnya ini istilah desain pengertiannya atau aktivitasnya ini sebenarnya secara terbatas, yaitu adalah hanya pada perancangan desain arsitek, ada juga mengenai ahli teknik, lalu perancangan bidang lain yang menghasilkan gambar yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembuatan sebuah barang. Tetapi sesuai dengan perkembangan zaman, lalu dengan kebutuhan desain yang beragam sangat kompleks pada waktu ke waktu, perkembangan mutakhir ini atau perkembangan yang kompleks ini menjadi sangat beragam, sesuai dengan kebutuhan atau tuntutan hidup yang semakin beragam, menyebabkan aktivitas perancangan ini berkembang, atau perancangan desain ini berkembang tidak bertujuan berdasarkan hasil-hasil atau benda-benda yang konkret saja atau yang bersifat seperti perancangan yang bersifat fisik atau tangible, tetapi juga sesuai dengan perkembangan itu tadi menghasilkan perancangan desain yang berupa atau sesuatu yang sifatnya itu hanya sebatas konseptual atau bukan fisik, atau bisa disebut juga dengan intangible. Misalnya desain pola kerja, desain panduan kerja, kemudian desain alternatif kebijakan dan lain sebagainya. Kemudian untuk penampilan formatnya sendiri, jika dulu itu perancangan desain hanya sebatas kepada barang-barang yang bersifatnya fisik. Nah, untuk yang bersifat non fisik atau intangible ini, rancangan atau perancangan desain sendiri bisa berbentuk gambar, tulisan, skema, diagram, atau tabel dan lain sebagainya. Jadi perancangan desain yang awalnya itu berupa kebentukan secara fisik atau tangible, kemudian berubah atau perkembangan zamannya mengalami pergeseran yang lebih variatif dalam hal perancangan desain, seperti misalnya non fisik atau intangible, yang disebutkan tadi, misalnya sistem pola kerja, panduan bekerja, dan lain sebagainya. Lalu instrumennya bisa berupa diagram, skema, tulisan, dan lain sebagainya. Nah, yang intinya metodologi desain ini menelaah jalan pikiran yang menghasilkan konsep-konsep yang mendasari ditetapkannya suatu keputusan desain. Keputusan desain ini atau perancangan desain ini baik bersifat fisik maupun yang bersifat non fisik, begitu. Lalu kemudian kenapa kita perlu mempelajari metodologi mengenai desain? Sebenarnya metodologi ini adalah pola kerja atau step by step atau uraian tentang cara kerja kita untuk merancang sebuah desain. Metodologi ini jika dirunut dari KBBI sendiri, yaitu adalah uraian mengenai jalan kerja atau alur kerja mengenai sesuatu yang akan kita rancang atau desain atau
kerangka berpikir gitu. Jadi metodologi desain ini kurang lebih adalah sebuah uraian, sebuah metode, sebuah alur kerja dalam perancangan sebuah desain yang akan kita wujudkan. Kurang lebih begitu. Di sini bisa dilihat untuk beberapa pengertian desain menurut ahli-ahlinya bahwa sebenarnya penciptaan dari sebuah desain itu upaya untuk melakukan perubahan pada barang-barang ciptaan manusia yang mana dihasilkan dari manusia itu sendiri. Bisa juga sebagai sebuah pengembangan dari desain yang sudah ada menjadi yang lebih berfungsi lagi, yang lebih inovatif lagi, atau bisa juga menciptakan sebuah desain yang tadinya tidak ada menjadi ada, yang mana penghadiran desain itu untuk kebutuhan masyarakat pada zamannya. Nah, kategori metodologi desain ini dibagi ke dalam 3 bagian. Nah, sebelum kita berpikir cara kerja metodologi desain ini, ada yang namanya pengertian desain secara visual atau kesenirupaan, meliputi 3 bidang. Yang pertama itu ada bidang desain produk, lalu ada desain komunikasi visual, lalu kemudian ada juga desain interior. Itu adalah lingkup keahlian desain berdasarkan runutan gitu ya, berdasarkan runutan atau berdasarkan dari pengertian visual itu sendiri atau kesenirupaan. Nah, baik, kita kembali ke kategori metodologi desain. Yang pertama itu ada metode vernakular atau bisa juga disebut dengan metode evolusi kriya atau metode kriya. Kriya identik dengan craft atau pembuatan suatu produk yang mana dibuat dengan menggunakan alat-alat yang sangat sederhana, terutama sih menampilkan keterampilan atau daya kreatif si pembuatnya. Sifatnya ini lebih cenderung kepada industri rumah. Misalnya contoh kriya produknya kursi, atau misalnya kriya juga bisa berupa peralatan makan, bisa juga berupa kebutuhan interior lainnya, kurang lebih seperti itu. Untuk penerapan metodologi hasilnya atau kategorinya berdasarkan vernakular atau kriya. Yang kedua, kemudian ada metode merancang dengan gambar. Nah, proses merancang dengan gambar ini dilaksanakan menggunakan gambar dengan skala tertentu dan dilengkapi dengan model, biasanya berupa mock-up. Perancangannya itu sebelum kita menerapkan ke dalam eksekusinya atau perwujudan akhirnya, melewati dulu tahap yang namanya merancang melalui desain atau melalui gambar. Nah, gambar ini biasanya dilengkapi atau sudah lengkap ya, misalnya ketika kita mau membangun sebuah arsitektur otomatis atau sebuah bangunan, otomatis sebelum kita membangun sebuah bangunan kita menggunakan perancangan dulu dengan gambar. Misalnya adalah membuat denahnya seperti apa, perkiraan untuk panjang lebar sebuah bangunan itu ukurannya berapa, tingginya berapa, kurang lebih seperti itu. Dan biasanya menggunakan maket atau prototype atau juga disebut dengan mock-up untuk mengsimulasikan eksplorasi yang mau kita wujudkan ke dalam bentuk yang sesungguhnya gitu. Nah, biasanya metode ini juga pada lapangannya terjadi trial and error. Karena kadang digambar kita hitungnya misalnya untuk interior nih, digambar misalnya 1 meter, ternyata pada saat eksekusi karena hal dan lain sebagainya atau trial error lagi itu mengakibatkan misalnya error toleransi sentimeter sedikit. Kurang lebih itu seperti itu contohnya ya, hanya sebatas contohnya. Kemudian metode perancang dengan gambar ini juga terutama awalnya menghasilkan gagasan yang bersifat visual dan teknis. Jadi sebelum kita eksekusi kepada perancangan yang sesungguhnya, bisa dinilai dulu atau bisa ditinjau dulu dari segi visualnya ataupun dari segi teknisnya. Lalu kemudian ada metode desain baru. Nah, metode ini mengutamakan atau menggunakan
pengujian-pengujian di lapangan yang sifatnya itu langsung, atau demikian juga untuk menilai kembali atau menguji suatu keputusan desain yang telah diambil. Misalnya kita bisa juga menilai desain yang sudah ada, lalu meninjaunya, lalu mengujinya, atau bisa juga untuk meninjau atau bisa juga untuk menciptakan perancangan desain baru. Kurang lebih begitu. Nah, desain baru ini juga terdapat kesamaan dengan metode merancang dengan gambar. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau yang metode vernakular dan metode merancang gambar ini disebut dengan metode desain secara konvensional. Nah, sedangkan metode yang tidak konvensional itu adalah metode desain baru, karena sifatnya lebih banyak fleksibilitas ke dalam keadaan saat ini. Kurang lebih begitu. Nah, secara umum metode desain dapat dibagi ke dalam 3 kelompok tersebut. Yang pertama ada desain konvensional. Desain konvensional itu termasuk kepada desain kria atau vernakular. Lalu ada desain metode dengan gambar. Nah, itu termasuk ke dalam desain konvensional. Sedangkan yang tidak konvensional adalah metode desain baru. Metode desain konvensional, metode evolusi kria itu atau vernakular, dan metode merancang gambar itu termasuk ke dalam konvensional. Gitu. Kurang lebih begitu. Nah, ini adalah ciri-ciri metode menggunakan metode kria atau vernakular. Yang pertama itu udah pasti ada pengrajinnya, gitu kan. Biasanya si pengrajin ini membuat suatu barang itu berdasarkan dari barang yang sudah ada atau pengembangan terhadap barang yang sudah ada, kemudian dibuat secara berulang-ulang, secara turun-temurun, karena memang sifatnya itu sudah hadir di masyarakat, di fungsinya juga sudah dipakai masyarakat. Misalnya bentuk arsitektur, kenapa kita bangunan rumah, misalnya kenapa bangunan rumah itu atapnya cenderung lancip, atau misalnya kenapa jendela itu variatif modelnya dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bisa dikembangin juga dari metode evolusi kria atau metode vernakular, yang mana sifatnya itu mengembangkan hasil dari desain-desain yang sudah ada gitu. Nah, contohnya lagi adalah produk kebutuhan masyarakat itu tadi ya. Misalnya adalah perkakas rumah atau kebutuhan rumah tangga, kurang lebih begitu. Ini adalah beberapa ciri dari metode evolusi kria, yang mana lebih menekankan kepada seorang pembuatnya atau seorang desainer ini secara mandiri, karena sifatnya mulai dari merancang, kemudian perancangannya, pembuatnya, bahkan kadang menjualnya juga bergabung di dalam satu diri seorang, misalnya adalah seorang perajin itu. Nah, silakan teman-teman bisa dibaca untuk beberapa metode evolusi kria ini, yang mana lebih pada pembuatan barang-barang yang ada di umum ya, yang sudah hadir di tengah masyarakat. Lalu selanjutnya ada metode merancang dengan gambar yang menghasilkan beberapa keuntungan dan kemudahan. Yang pertama itu adalah adanya dimungkinkan memilih proses pelaksanaan dengan produk menjadi beberapa bagian masing-masing dapat dikerjakan oleh pihak yang berbeda. Jadi istilahnya itu kita punya tim kerja atau bisa juga job desk-nya sesuai job desk-nya masing-masing. Kita merancang dalam proses tim gitu. Misalnya nih seorang arsitek, dia membuat sebuah bangunan. Sebuah arsitek membuat bangunan. Lalu kemudian seorang arsitek itu juga tidak mungkin untuk mewujudkannya dengan dirinya sendiri, tetapi dia juga butuh tenaga ahli lainnya. Misalnya yang membuat bangunannya,
kemudian yang membuat jendelanya dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa ciri dari merancang dengan gambar. Nah, produk akhir yang dihasilkan metode gambar ini pada hakikatnya adalah metode-metode desain yang tidak konvensional atau yang tidak konvensional atau konvensional ya. Produk akhir ini yang dihasilkan juga meliputi gambar kerjanya gitu. Hal ini yang membedakan metode konvensional adalah bahwa pada proses pemikiran dan eksplorasinya serta pengujian konsep yang akhirnya menghasilkan antara gambar yang siap dilaksanakan pembuatannya sehingga menjadi barang. Kurang lebihnya itu kita membuat sebuah perancangan pada sebuah desain, lalu kemudian desain tersebut atau gambar tersebut siap untuk dieksekusi atau menjadi sebuah bentuk barang. Misalnya seorang arsitek, kita butuh yang namanya teknik gambar terlebih dahulu yang dikenal dengan rancangan arsitektur. Kemudian teknik ini sebelum membangun kita sudah memperkirakan bangunan tersebut dari segi kekokohannya, barang-barang dan lain sebagainya. Kurang lebih begitu. Selanjutnya itu nah, ini ada di samping keuntungan dan kemudahan, metode merancang dengan gambar juga mengandung kelemahan, yaitu dalam proses perancangannya tidak mampu mendeteksi masalah sosial secara tepat atau secara faktual ya, secara apa yang terjadi pada saat itu gitu kan, yang ditimbulkan oleh produk yang dihasilkan. Perkembangan metode merancang dengan gambar melahirkan desainer sebagai suatu profesi yang baru, profesi baru yang mandiri. Maksudnya itu tadi, kita merancang gambar karena rancangan itu biasanya pengembangan atau sama kayak evolusi kria. Misalnya dia pembuatannya itu bersifat duplikasi dari perancangan yang sudah ada atau secara turun-temurun, biasanya gitu. Lalu kemudian dikembangkan kembali atau diinovasi melalui metode merancang gambar. Tetapi kelemahannya metode merancang gambar ini karena kita duplikasi dari temuan-temuan yang sudah ada, kita tidak bisa mencocokkan dengan permasalahan atau masalah sosial yang ada pada saat ini. Misalnya itu kayak kita merancang arsitektur, adaptasi bangunannya dari zaman 10 tahun ke belakang misalnya begitu, lalu kemudian tidak dicocokkan dengan masalah sosial saat ini. Misal masalah sosial saat ini adalah perubahan lingkungan, yang mana mungkin 10 tahun yang lalu cuaca masih dingin, masih panas atau sebaliknya. Nah sekarang mungkin bisa juga berubah, atau lebih dingin atau lebih panas, dan masalah seperti itu cuaca harus disinkronkan dengan bangunan yang mana diadaptasi dari bangunan yang sudah ada atau secara tradisional. Selanjutnya ada yang namanya ciri utama metode desain baru. Nah, metode desain baru ini bisa dibaca teman-teman, silakan, ada 5 poin untuk masalah desain baru ini. Yang pertama itu adalah sudah jelas bahwa seorang desainer melibatkan antara kebutuhan publik ya dengan kesinambungan dengan pembuatnya atau produsernya, lalu dengan pengolahnya. Jadi melibatkan semua aspek-aspek di dalamnya. Jadi tidak berdasarkan dari isi pikiran desainernya saja, tetapi berusaha untuk menjembatani antara produser atau pembuat, lalu pemilik, lalu kemudian ada juga pengelola gitu. Berusaha membuat jelas kepada publik isi pikiran desainer. Isi pikiran desainernya itu terdiri dari beberapa bagian tadi, ada dari owner, produser, ada operator juga. Dengan kata lain, mengeksternalkan proses pemikiran desain melalui kata-kata deskripsi. Oke, bisa juga melalui teks, misalnya simbol matematis ataupun diagram. Bisa juga berupa fakta-fakta faktual ya
disampaikan melalui bentuk deskripsi itu tadi. Kemudian publik yang dimaksud ini misalnya adalah kebutuhan dari si ownernya, pembuatnya atau produsernya, lalu ada operatornya. Terjadi pemisahan yang jelas antara proses pemikiran konsep dari benda yang akan dibuat dengan proses pelaksanaan pembuatan desain menjadi barang yang diinginkan. Jadi konsep dengan benda yang dibuat itu sudah jelas apa yang akan diwujudkan sesuai dengan kebutuhannya. Lalu kemudian di sini juga bekerja dengan secara tim kelompok. Jadi dengan demikian kelahiran profesi desainer mandiri yang diawali melalui metode merancang dengan menggambar tuh semakin dipertegas gitu. Desainer tidak lagi selalu individual melainkan juga kelompok. Misalnya kita kemampuannya adalah merancang memakai komputer, tapi untuk mewujudkan metode atau produk kita butuh yang namanya mesin cetak, kita butuh yang namanya kebentukan lain. Misalnya untuk diwujudkan itu masuk ke grafika atau percetakan itu, otomatis kan si seorang desainer tidak bisa bekerja diri sendiri, yang mana bekerja sesuai dengan tim. Nah, baik, dibandingkan menggunakan metode desain konvensional, pihak yang berkepentingan dengan hasil desain pada metode desain baru ini lebih luas, karena proyek ini meliputi si owner, pengelola, usernya, penggunanya, dan otoritas pembuat dan pelaksanaan peraturan. Jadi udah jelas ya kalau metode desain baru ini biasanya kompleks karena terdiri dari beberapa kebutuhan atau beberapa keterlibatan terhadap pemilik proyeknya, operatornya, penggunanya atau usernya, dan otoritas pembuat atau yang namanya peraturan legislator. Nah, kesemua aspek ini bisa dikaitkan dengan sosiologi atau keadaan sosiologi pada saat itu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai di sini untuk penjelasan materi saat ini. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.